Wakil Direktur Connor bilang Nyonya Selmer adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa meningkatkan kemampuan seorang hunter hingga melebihi batas. Menurut penjelasannya Nyonya Selmer, setiap hunter memiliki batasan dan tidak ada seorang pun yang bisa melampaui batasan tersebut kecuali jika dia mengalami reawakening. Namun dengan kemampuannya, Nyonya Selmer bilang dia bisa meningkatkan kekuatan seorang hunter hingga 30% setelah melalui 3 tahapan. Setelah melakukan itu, Nyonya Selmer harus beristirahat dalam waktu yang lama untuk memulihkan diri, makanya hanya hunter tertentu saja yang bisa dia upgradekan. Jinwo menduga itulah alasan kenapa Huang Dongso akhirnya memilih pindah ke Amerika meskipun harus menjadi public enemy bagi warga Korea. Nah, agar Jinwo kepincut untuk pindah ke Amerika, agen Connor mempersilahkan Jinwo untuk mencoba tahap pertama. Saat itulah Nyonya Selmer akhirnya tahu kalau Jinwo bukanlah seorang hunter biasa. Dia adalah seorang monark dan salah satu yang terkuat di antara monark yang lain. Menurut ilustrasinya Nyonya Selmer, dia tidak memiliki batasan seperti hunter yang lain pada umumnya. Saat Pak Go sedang pusing di kantornya, sebuah panggilan masuk dan melaporkan kemunculan sebuah gate rank B di tengah jalan. Awalnya Pak Go ingin segera menghubungi serikat besar untuk mengatasinya, tapi setelah dipikir lagi, kalau lokasinya dekat dengan kantor barunya Jinwo ya. Jinwo-nya sendiri ternyata sedang OTW ke kantornya sambil merenungi apa yang sebenarnya dilihat oleh Nyonya Selmer, kenapa dia sampai terlihat begitu ketakutan. Setelahnya Jinwo terkejut mendapati jalanan macet dan Pak Go tiba-tiba menghubunginya dan memintanya untuk mengatasi sebuah gate yang tiba-tiba muncul di tengah jalan di dekat kantornya. Karena yang memintanya beraksi adalah ketua asosiasinya sendiri, Jinwo akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Nah, awalnya seorang agen yang ada di TKP tidak terima jika Jinwo tiba-tiba memasuki gate tanpa mengikuti proses dan regulasi yang berlaku serta hanya sendirian. Namun setelah Jinwo menelpon Pak Go, si agen akhirnya membiarkan Jinwo memasukinya, meskipun dengan sedikit ngedumel sendiri. Makanya begitu mengetahui kalau gate yang dimasuki oleh Jinwo tiba-tiba berubah warna menjadi merah, dia langsung kaget. Meski sadar kalau gate yang dia masuki adalah red gate, Jinwo terlihat biasa-biasa saja. Lalu dia ingat dengan respon dan pesan mamanya begitu tahu kalau dirinya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang hunter. Menurut ibunya Jinwo, dia tidak bisa berbuat apa-apa terkait proses awakening. Jadi ya sudahlah. Namun karena Jinwo kini adalah seorang hunter rank S, ibunya berharap Jinwo akan bisa menyelamatkan banyak orang. Karena salah satu yang membuatnya jatuh cinta kepada ayahnya Jinwo adalah karena dia seorang pemadam kebakaran yang senang membantu orang. Jinwo kemudian memanggil tentara bayangannya dan memutuskan akan menyelesaikannya dalam sehari. Baginya, seorang hunter memang terlahir untuk berburu, tapi monster bukanlah satu-satunya musuh bagi seorang hunter. Hunter harus lebih berhati-hati agar mereka tidak berubah menjadi yang diburu. Posisi seorang hunter bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga seorang hunter kelas 1 tidak boleh menurunkan penjagaannya sama sekali. Meskipun itu ada ratusan atau ribuan yang diburu, perburuan tidak akan pernah berakhir, dan masih belum ada satu orang pun yang berniat untuk berhenti berburu. Lagi-lagi Hunter James bertemu dengan sosok misterius di dalam dungeon yang sedang dia satroni. Kali ini dia bertemu dengan si Patua Hyaki yang sempat muncul di Pro Jeju bersama dengan si pria berotot. Si Patua Hyaki kelihatannya sedang mencari sesuatu yang disebut dengan pecahan cahaya paling terang. Namun lagi-lagi dia kesasar di dungeon yang salah. Lalu tiba-tiba seseorang yang dipanggil Yokmun keluar dari sebuah portal dan memberitahu si Patua Hyaki informasi tentang daratan timur kecil tempat di mana Shadow Monarch tinggal. Si Yokmun ini juga bilang kalau Ruler sepertinya memusnahkan Legia di daratan bagian selatan, sehingga dia berniat untuk pergi ke sana. Dia tidak ingin pergi ke tempat Shadow Monarch berada karena dia percaya si arsitek masih bergerak sesuai MOU. Setelahnya Yokmun bilang barang yang ada di bumi itu sudah dipastikan sebagai pecahan cahaya paling terang. Di saat keduanya membahas tentang ini itu yang sudah keluar jalur, ayah Jinwo muncul dan langsung menyerang mereka berdua karena sudah berani mengincar daratan Korea. Namun karena malas meladeni, keduanya buru-buru kabur memasuki sebuah portal. Di dalam red gate yang muncul di tengah jalan, si bos dungeon menyambut kehadiran Jinwo yang kelihatannya sendirian dengan begitu pedenya. Dia lalu berteriak memanggil semua kawanannya untuk mengakhiri perjalanan Jinwo. Namun anehnya, tidak ada satupun yang keluar mengikuti perintahnya. Sebaliknya, dengan sekali aba-abanya, tentara bayangan Jinwo langsung muncul dari balik semak sambil menenteng mayat para monster dungeon. Si bos dungeon yang sudah keluar keringat dingin langsung pucat pasi begitu menerima kiriman kepala salah satu anak buahnya yang sepertinya dilempar oleh Beru. Lalu tanpa ampun, Jinwo memerintahkan pasukan bayangannya untuk menghabisi semua monster yang tersisa. Setelah si bos dungeon dilumpuhkan, Jinwo mencoba menginterogasinya, namun tidak ada satupun informasi penting yang bisa dia dapatkan. Jinwo lalu mengambil kunci misterius yang dia dapatkan dari random box untuk melihat kunci ruangan apa itu sebenarnya setelah kini persyaratannya sudah terpenuhi. Baru kemudian diketahui kalau kunci tersebut bisa dipakai untuk memasuki Quill Chartenon di dalam dungeon yang akan muncul dalam 417 jam, 6 menit, dan 52 detik lagi.
Merasa tidak mau diremehkan, Hunter Cha langsung setuju dengan tes yang Jinwo syaratkan. Jinwo lalu mengatakan ujiannya akan langsung dilakukan saat itu juga di gor tempat latihan para Hunter rank S dulu. Namun saat Hunter Cha akan membuka pintu keluar, Jinwo memintanya untuk mendekat karena dia ingin sekalian mencoba apakah skill Shadow Exchange-nya bisa digunakan sambil membawa orang atau tidak. Dan ternyata bisa. Lalu begitu sampai di TKP, Jinwo bermaksud ingin langsung mengujinya. Hunter Cha yang tidak membawa senjata kemudian menggunakan kartu aksesnya untuk mengambil sebuah pedang panjang di gudang. Setelah Hunter Cha siap, Jinwo langsung memanggil Igris untuk menjadi pengujinya. Tapi begitu melihat aura Hunter Cha yang ternyata tetap ngeri meskipun pakai sembarang pedang, Jinwo meminta waktu sebentar untuk memberikan Longsword Raja Iblis Baran kepada Igris. Lalu duel pun dimulai. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, Igris langsung melayangkan tebasan maut ke arah Hunter Cha. Namun sesuai dugaan, Hunter Cha bisa menghindari serangan tersebut dengan mudah. Bahkan meski hanya menggunakan pedang biasa, dia bisa menghandle Igris yang terlihat sudah all out. Karena merasakan ledakan energi sihir di gor, Pago yang penasaran meminta stafnya untuk menyambungkan kamera CCTV ke ruangannya. Dan begitu melihat yang ada di dalam gor adalah Sung Jinwoo dan Cha Hae-in, Pago hanya bisa tertawa lalu meminta stafnya untuk mematikan saja semua kamera yang ada di sana. Ya, meski seluruh ruangannya goyang hingga bendera Korea yang ada di belakangnya sampai miring, Pago memilih untuk pura-pura tidak tahu saja. Balik lagi ke dalam gor. Ternyata meski sudah dipinjami pedang Raja Iblis Baran, Igris masih tetap bukan tandingannya Hunter Cha. Hunter Cha kemudian menagih janji Jinwo untuk mengeluarkan prajurit bayangan terkuatnya. Meski Jinwo sudah mewanti-wantinya, Hunter Cha bilang dia tidak peduli karena dia ingin menghadapinya sekali lagi. Hunter Cha ternyata sudah tahu kalau si Raja Semut Pulau Jeju sudah diekstrak dan dijadikan prajurit bayangan oleh Jinwo. Karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, Jinwo akhirnya memanggil Beru untuk keluar. Dan sebelum pertarungan dimulai, untuk orang yang paling berjasa mengcounter hate speech dari para netizen kepada Jinwo adalah Jinho. Sebagai wakil ketua serikat, dia benar-benar bekerja keras untuk mengurus masalah tersebut dan Jinwo mengakui hal itu. Sempat kaget karena sekarang Jinwo bisa tiba-tiba muncul dari mana saja. Jinho jadi lebih kaget lagi begitu Jinwo menyodorinya satu tas penuh berisi kristal sihir yang baru saja dia dapatkan dari dalam Red Gate. Jinho jelas sangat senang karena sekarang dia tidak perlu pusing lagi mikirin bagaimana menggaji karyawan. Begitu mendengar kata karyawan, giliran Jinwo yang sedikit kaget. Dia baru ingat kalau kata Jinho minimal harus ada 3 orang dalam serikat mereka, yaitu ketua, wakil ketua, dan seorang anggota. Dan yang lebih penting lagi, serikat mereka itu mau diberi nama apa? Di saat keduanya sedang pusing itulah Hunter Cha tiba-tiba datang bertamu dan mengatakan ingin bergabung dengan serikat mereka. Namun obrolan serius mereka tiba-tiba jadi krik-krik begitu Jinwo dengan pedenya menyebut serikat mereka dengan nama Solo Guild. Selain Hunter Cha yang langsung speechless, Jinho jelas tidak terima kalau nama serikat mereka Solo. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwo bisa merasakan detak jantung dan pernafasan Hunter Cha yang tidak biasa. Tapi bukannya sadar kalau Hunter Cha naksir kepadanya, Jinwo malah curiga kalau kedatangan Hunter Cha pasti karena ada udang di balik batu. Karena menurut hitung-hitungannya Jinwo, kontrak Hunter Cha dengan serikat Hunters pasti masih belum selesai. Karena kekuatan Hunter Cha baru awaken 2 tahunan yang lalu. Hunter Cha-nya sendiri juga bingung harus bilang apa. Awalnya dia merasa tertarik kepada Jinwo hanya karena aroma tubuhnya berbeda dengan Hunter yang lain. Lalu seiring semakin banyaknya info yang dia dapatkan, Hunter Cha yakin di dunia yang abu-abu ini hanya Jinwo yang bisa dia lihat dengan jelas. Getaran di dadanya pun mencapai puncaknya begitu Jinwo menyelamatkan nyawanya dalam insiden di Pulau Jeju. Sejujurnya, Hunter Cha mau bilang kalau dia ingin terus berada di samping Jinwo sampai kematian menjemput. Namun karena kata-katanya itu susah keluar dari mulut, mukanya pun langsung memerah seperti pelmat. Tapi dasar Jinwo orangnya nggak peka sama sekali, dia malah bilang kalau Hunter Cha harus lolos tes pendaftaran terlebih dahulu jika ingin bergabung. Sebelum duel dimulai, Jinwo nyuruh Beru buat ngalahin Hunter Cha. Tapi pesannya clear, jangan sampai luka-luka ya. Beru bilang, oke bos. Tapi pas baru mulai, Beru udah mau pakai jurus cakar lautnya. Jinwo buru-buru ngerem dia. Stop. Beru yang awalnya kayak robot nyebelin gitu, langsung nge-break pas Jinwo kasih instruksi. Dia malah nggak nyerang Hunter Cha sama sekali. Cuma dodging tiap serangan kayak lagi nge-flex, bedanya level kekuatan mereka. Tapi ya gitu, dasar Hunter Cha keras kepala banget, Beru jadi ke-trigger deh. Insting predatornya pelan-pelan bangkit lagi. Pas Hunter Cha ngeluarin teknik spesial buat nyangkalin Beru, insting Raja Semutnya udah nggak ke-handle. Beru auto keinget perintah Ratu, terus nganggap Hunter Cha musuh yang kudelit secepatnya. Untung aja Jinwo datang kayak pahlawan, menghentikan Beru pas last second. Begitu nyadar kalau dia hampir kelewatan, Beru langsung ngelipet lutut sambil mohon ampun ke Jinwo, kayak jongos yang setia banget. Nah, Jinwo bukannya santai, malah balik marahin Hunter Cha. Lu ngapain sih maksain diri banget? Kalau ada apa-apa gimana? Dan di saat itu juga, tanpa diduga-duga, perasaan Hunter Cha akhirnya nyampe ke Jinwo juga. Di kantor Biro Hunter Amerika Serikat,
Pak David Brennan manggil agen Connor sama Nyonya Selmer buat ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi soal Sung Jin-woo. Di momen ini, Nyonya Selmer akhirnya ngejelasin kalau Hunter itu sebenarnya terhubung sama entitas lain di sisi sana. Semakin gede kekuatan yang dipinjam dari sana, semakin terang juga pecahan cahaya yang dia lihat di dalam diri si Hunter. Tapi Sung Jin-woo beda. Dia nggak punya itu. Alias, dia nggak minjem kekuatan dari sisi lain. Dengerin penjelasan itu, Pak David Brennan langsung ngajak agen Connor turun ke basement lantai 24 buat nunjukin sesuatu. Pak David bilang, kalau kemampuannya Nyonya Selmer nggak bisa nge-guide Jin-woo, dia tinggal pakai cara lain. Dia cerita soal insiden gerbang rank S yang nge-break dan ngehancurin Amerika bagian balap beberapa tahun lalu. Insiden itu jadi awal munculnya title Hunter level nasional buat 5 Hunter terkuat yang berhasil ngalahin Kamish, sang naga api. Kemunculan Kamish nggak cuma jadi bencana buat Amerika, tapi juga ninggalin hadiah mewah banget, yaitu Runestone yang sekarang disimpan di basement gedung biru Hunter Amerika. Nggak cuma Runestone-nya, tubuh Kamish juga disimpan utuh di basement itu. Di saat yang sama, Jin-woo malah lagi bengong di depan cermin. Kayaknya dia baru nyadar kalau penampilannya sekarang jauh lebih oke dibanding sebelum insiden Dungeon Gada. Buat mastiin, dia nanya langsung ke Jin-ah yang lagi asik main HP di ruang keluarga. Dari ribut-ribut kecil sama adiknya ini, akhirnya dapatlah nama serikat Jin Gil, yang ternyata kebalikan dari Jin-ah. Sementara itu di kamarnya, Hunter Cha lagi salting sendiri, gara-gara kejadian di Korea bareng Sung Jin-woo, terus inget-inget. Ya gimana pun juga, dia tetap cewek muda yang lagi fase cinta-cintaan. Pas lagi buling-buling sendiri gitu, tiba-tiba dia dapat wangsit dari bayangan Hunter Min Jung-gu yang nyuruh dia kasih tahu Jin-woo kalau dia harus hati-hati sama kekuatannya. Serikat Knight kelihatannya sedang bingung gara-gara sebuah gate yang terbuka di area mereka masuk kategori rank A tapi grade paling tinggi. Jika diambil, resikonya sangat tinggi. Kalau tidak diambil, bakalan diserobot oleh serikat Femnya Madongwook. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa tidak ada satupun Hunter rank S di serikat mereka. Namun jika harus beraliansi dengan serikat lain, Park Jong-soo merasa itu bisa memperburuk reputasi serikat mereka. Salah satu karyawannya kemudian mengusulkan agar mereka minta bantuan Sung Jin-woo saja, karena selain peluang suksesnya lebih tinggi, serikat mereka juga bisa sekalian pansos. Di kantornya, Jin-ho terlihat lebih bisa menerima nama Jin Guild ketimbang Solo Guild yang diusulkan oleh Jin-woo sebelumnya. Karena sudah dapat nama serikat, kini tinggal mencari anggota saja. Sayangnya, saat Jin-ho mengusulkan untuk menerima Hunter Cha, Jin-woo justru langsung menolaknya karena yang dia cari adalah seorang Hunter yang tidak peduli dengan aktivitas serikat tetapi tetap bisa dipercaya. Dan Jin-ho sepertinya punya kenalan yang sesuai dengan kriterianya Jin-woo itu. Saat Jin-woo dan Jin-ho sedang mikir siapa yang mau mereka rekrut sebagai anggota, pintu kantor mereka tiba-tiba ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah Park Jong-soo dan rombongannya yang ingin minta bantuan Jin-woo. Park Jong-soo yakin pihak asosiasi tidak akan mengizinkan serikat mereka untuk menyerbu sebuah gate besar yang terbuka di Busan karena mereka tidak memiliki Hunter rank S. Karena Jin-woo ingin dibayar sebagai sebuah serikat, akhirnya disepakati hasil jarahannya akan dibagi 50-50. Karena penyerbuan akan dilakukan keesokan harinya, Park Jong-soo sempat mengajak Jin-woo untuk ikut berangkat sekalian ke TKP. Namun Jin-woo bilang dia masih ada urusan. Setelah salah satu anak buah Park Jong-soo melihat bayangannya Jin-woo bergerak sendiri, HP yang dibawa oleh Jin-woo bergetar. Ternyata itu telepon dari ibunya. Keesokan harinya, sesuai jadwal, para hunter dari serikat Knight sudah ready di TKP. Jin-woo-nya sendiri baru menggunakan skill pertukaran bayang 5 menit sebelum penyerbuan dimulai. Di momen yang sama, dungeon break terjadi di sebuah gate yang terbuka di dalam ruang kelas yang sudah tidak dicek selama 1 semester. Dungeon break yang terjadi di sebuah ruang kelas menjadi pintu bagi para orc untuk masuk ke dunia manusia. Meski sudah terkurung selama seminggu di dalam dungeon, insting bawaan para orc yang memang terlahir sebagai hunter alami langsung bisa mendeteksi di mana posisi buruan mereka yang tidak lain adalah para manusia. Celakanya lagi, para orc ini dikenal lebih mengutamakan tugas dari kelompoknya ketimbang hanya menuruti insting buas mereka. Sehingga begitu keluar dari dungeon, mereka langsung berpencar mencari target buruan mereka masing-masing. Di tempat lain, Jin-woo akhirnya sudah bergabung dengan tim serbu dari serikat Knight di depan gate yang akan mereka satroni. Setelah salah mengira kalau penyerbuan kali ini akan dipimpin langsung oleh Sung Jin-woo, para hunter langsung terlihat kecewa begitu tahu pemimpin misinya tetap Park Jong-soo. Sementara begitu mendengar kalau Jin-woo hanya akan menjadi pelindung dalam misi mereka kali ini, seorang newcomers merasa tidak terima. Dengan pedenya dia bilang para hunter elit serikat Knight tidak selemah itu sampai harus dilindungi oleh hunter Sung Jin-woo. Tapi apalah itu, misi tetap harus dijalankan sesuai rencana. Salah
Seorang siswa menelepon pusat layanan darurat Asosiasi Hunter untuk melaporkan kemunculan monster di sekolahnya. Si siswa bilang kalau para monster ini sudah menghabisi teman-temannya. Lalu dari ciri-ciri monster yang disebutkan oleh si siswa, akhirnya pihak asosiasi yakin kalau yang menyerang sekolah mereka adalah para orc. Mengetahui hal itu, si customer service langsung berteriak menyuruh si siswa lari sejauh mungkin karena para orc pasti bisa menemukannya kalau dia hanya bersembunyi saja. Namun sepertinya semua sudah terlambat. Di luar sekolah, para murid terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri. Terlihat beberapa polisi sudah datang untuk membantu sebisanya. Sementara itu di dalam sekolah, setelah selesai menutup pintu keluar gedung, para orc berencana untuk membantai semua manusia yang masih tersisa di dalam gedung. Di mana di sebuah ruang kelas, tampak murid-murid sudah menumpuk kursi dan meja untuk menghalangi pintu masuk. Namun semua itu sama sekali tidak berguna di hadapan para orc bersenjata lengkap. Setelah menjebol pintu masuk, para orc langsung mengepung segerombolan siswa yang salah satu di antaranya adalah Jin Ah, adiknya Jin Woo. Merasa dirinya juga seorang yang sudah awaken meski hanya rank A, Song Yi bilang kepada Jin Ah kalau dia ingin melawan. Salah satu orc kemudian menduga kalau Song Yi adalah target mereka selanjutnya. Namun orc yang satunya bilang bukan, cewek di sebelahnya punya energi sihir yang lebih kuat. Lalu saat satu unit orc ingin menyerang Jin Ah, 3 prajurit High Orc titipannya Jin Woo akhirnya keluar. Karena kelas mereka lebih tinggi, ketiga bayangan High Orc bisa dengan mudah mengalahkan para orc yang menyerang Jin Ah. Sementara itu di dalam dungeon, tim penyerbuannya Park Jong So langsung dihadang seekor ghoul berkepala ganda. Dengan kerjasama apik para anggotanya, Park Jong So akhirnya berhasil menumbangkan monster tersebut. Tapi kemunculan ghoul kepala ganda di permulaan dungeon adalah pertanda buruk. Makhluk raksasa ini dikenal sebagai monster si penjaga makam. Dengan bertemu monster ini di awal penyerbuan, itu artinya dungeon yang mereka satroni itu akan dipenuhi dengan para undead. Namun para hunter yang sempat ketar-ketir tiba-tiba bingung sendiri karena mendapati para undead yang mereka takutkan malah perlahan bergerak menjauh padahal biasanya mereka sangat agresif. Jin Woo terlihat kecewa dan rank A dengan grade tertinggi ternyata tidak semenantang yang dia bayangkan. Di saat itulah tiba-tiba dia merasakan sesuatu terjadi kepada prajurit bayangan yang dia tempatkan untuk menjaga Jin Ah. Tanpa pikir panjang, Jin Woo langsung izin pamit meninggalkan misi kepada Park Jong So. Si ketua serikat Naik jelas panik mendengarnya. Namun dia lebih panik lagi begitu Jin Woo mengeluarkan Beru untuk menggantikannya bertugas. Meski perintah Jin Woo kepada Beru sudah jelas, tetapi trauma di Pulau Jeju sepertinya masih menghantui para hunter. Namun karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa mereka menerimanya. Nah, karena tidak bisa menggunakan teknik pertukaran bayang karena masa cooldownnya masih lama, Jin Woo memutuskan untuk pergi ke TKP dengan cara tradisional. Dengan kecepatan tinggi, Jin Woo melesat menuju pintu keluar, dan anehnya, para undead yang berjaga di sana tiba-tiba malah bersujud memberi jalan saat Jin Woo mau lewat. Ternyata semua undead takut kepada Jin Woo karena tahu kalau dia adalah Shadow Monarch. Lalu begitu keluar dari dungeon, Jin Woo langsung menyuruh Kaisal untuk terbang secepat mungkin ke tempat Jin Ah berada. Ketiga bayangan High Orc yang melindungi Jin Ah memang sudah berhasil menghandle para orc yang menyerang. Namun ancaman masih belum berakhir karena masih banyak orc hijau yang berkeliaran di dalam sekolah. Di sisi lain, Dungeon Break akhirnya sudah benar-benar terbuka sempurna sehingga pemimpin para orc sudah bisa keluar untuk ikutan beraksi. Mendengar ada 3 High Orc yang melindungi manusia, sang kepala suku orc yang bernama Groktar merasa tertantang untuk menjajal kekuatan mereka. Sementara itu, di dalam dungeon, melihat bagaimana semut-semutnya Jin Woo berburu, para hunter kelihatan ngeri sendiri. Meski merasa ngeri juga, Park Jong So masih bingung jika keluar dungeon sekarang apa yang akan dia katakan kepada para wartawan. Saat sudah ketemu alasan yang tepat, Park Jong So nyaris dibuat jantungan gara-gara Beru tiba-tiba muncul di depan mukanya. Namun begitu sadar kalau Beru datang hanya untuk melemparkan kepala Death Knight yang sudah dia kalahkan, Park Jong So memutuskan untuk melanjutkan misi saja. Dan langkah strategisnya itu ternyata sudah diputuskan oleh para anak buahnya yang tanpa bertanya kepadanya terlebih dahulu sudah main ngekor saja di belakang para prajurit semut bayangan. Sang pemimpin orc Groktar sudah sampai di ruangan kelas tempat Jin Ah berada. Dia bilang jumlah tato di tubuhnya adalah bukti betapa banyaknya pertarungan yang sudah dia menangkan. Makanya tanpa merasa gentar, Groktar menantang ketiga prajurit bayangan High Orc untuk menghadapinya sekaligus. Dan benar saja, ketiga prajurit bayangan dalam sekejap langsung dia babat habis. Namun dalam sekejap juga para prajurit bayangan bisa memulihkan diri mereka kembali. Saat itulah sebuah bisikan goib tiba-tiba muncul di kepala Groktar menyuruhnya untuk membunuh semua manusia. Groktar lalu berpikir jika ketiga High Orc adalah makhluk summon, maka yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menghabisi manusia yang mengsummonnya. Sehingga dia langsung memberi perintah kepada para anak buahnya untuk menghabisi semua manusia di depannya, terutama Jin Ah yang dia curigai sebagai penyihirnya. Nah, saat Groktar sudah mencengkeram kepalanya Jin Ah, dia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan datang mendekat. Saking ngerinya, tangan Groktar sampai gemetaran dan cengkeraman tangannya otomatis langsung lepas dari mukanya Jin Ah. Dan duar, Jin Woo akhirnya tiba.
Melihat ada bekas cengkeraman di mukanya Jinah, Jinwo jelas langsung murka. Jinwo lalu memanggil Igris dan beberapa prajurit bayangannya untuk menjaga Jinah dan mengevakuasi anak-anak yang lain ke tempat yang aman karena dia ingin menghukum para orc laknat itu dengan tangannya sendiri. Groktar jelas bingung bagaimana bisa Jinwo memahami bahasa mereka. Namun Jinwo enggan menjawab pertanyaannya. Pertarungan pun langsung dimulai begitu anak-anak selesai dievakuasi. Dengan tangan kosong, Jinwo menghajar para orc dengan begitu brutalnya. Dan dalam sekejap mata, giliran sang ketua suku yang kemudian harus merasakan seperti apa yang sudah dia lakukan kepada Jinah. Melihat banyak mayat tergeletak di lorong kelas, dengan geram Jinwo bertanya, apa sebenarnya alasan mereka membantai para manusia? Jinwo juga bertanya, apakah mereka mendengar perintah yang sama ketika melihat dirinya? Karena jawabannya sama persis seperti apa yang dia pikirkan, tanpa ampun Jinwo langsung mengeksekusinya dengan menggunakan golok Raja Iblis Baran. Sementara itu di dalam dungeon, seekor semut bayang terlihat memakan satu unit undead dan malah berebutan dengan seorang hunter dari Serikat Night. Karena jubah mahal yang dipakai oleh si undead, si healer dari Serikat Night berakhir tarik-menarik dengan si semut. Si semut yang kesal, entah sengaja atau tidak, akhirnya melukai bahu si healer. Untungnya Beru datang dan langsung menghentikannya sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Setelah itu, para hunter akhirnya sampai di kandang si bos dungeon. Melihat makhluk berjenis Arclich yang ternyata menjadi bosnya, para hunter terlihat shock. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Serikat Huangrong dari Cina pernah dibantai habis oleh hanya satu unit Arclich saja. Untungnya dungeon break yang terjadi setelahnya berhasil ditangani oleh Liu Zigang. Para hunter jadi semakin panik karena di belakang mereka para undead sudah bangkit lagi. Park Jong-soo lalu menyuruh Yerim untuk memasang sihir pelindung meski tahu itu hanya akan bertahan selama 5 menit saja. Saat semuanya mulai frustasi itulah Beru muncul untuk menantang sang Arclich yang juga shock karena harus berhadapan dengan prajurit langsung dari sang Shadow Monarch. Lalu seperti biasa, tanpa banyak babi bu, Beru langsung menyerang titik vital mangsanya. Cukup dengan satu kali serangan, Beru langsung berhasil mencabut dan menghancurkan entah itu jantung atau semacamnya dari tubuh si Arclich yang langsung sukses memaksanya pergi meninggalkan dunia. Karena si Arclich ini sudah tumbang, semua undead yang ada di dalam dungeon otomatis juga langsung berguguran. Para hunter dari Serikat Night jelas sangat terkejut. Musuh yang sempat mereka pikir mustahil untuk dikalahkan bisa mati dalam sekali serang di tangan dia yang hanya seorang prajurit bayangan. Bulu kuduk Park Jong-soo pastinya langsung merinding. Menyadari itu bahkan tidak ada setengah dari yang bisa Jinwo summon. Namun sebanyak apapun prajurit bayangan yang bisa Jinwo summon, Park Jong-soo yakin Jinwo tetap tidak akan bisa melakukan penyerbuan ke dalam dungeon sendirian karena ada persyaratan minimum personel agar mendapatkan izin dari asosiasi. Karena Jinwo kekurangan anggota, sementara serikatnya kekurangan kekuatan, kerjasama mereka adalah jalan terbaik yang bisa diambil. Sementara itu akibat dungeon break yang terjadi di sekolah Jinah, 213 siswa dikonfirmasi selamat, 10 siswa berhasil diselamatkan oleh tim rescue, sementara sisanya tidak tertolong lagi. Menurut informasi yang Pak Agus sampaikan selama berada di dalam mobil bersama Jinwo, jumlah gate yang muncul di Seoul meningkat drastis selama 6 bulan terakhir. Tidak hanya itu, jumlah orang yang mengalami awakening juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah gate yang muncul di seluruh dunia. Seolah-olah kedua belah pihak saling menyeimbangkan satu sama lain. Pak Agus kemudian memberitahu Jinwo kalau pihak Jepang, Amerika, Cina, Rusia, hingga negara-negara Timur Tengah telah mengajukan permohonan resmi untuk berkomunikasi dengannya. Dan Pak Agus yakin Jinwo juga pasti sudah bertemu dengan salah satunya melalui jalur yang tidak resmi. Pak Go khawatir Sung Jinwo mungkin akan mengambil langkah yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Hwang Dong-soo. Maka dari itu, saat Jinwo turun di depan rumah sakit tempat Jinah dirawat, Pak Go bilang pihak asosiasi bersedia menawarkan apapun untuk mencegahnya pindah ke negeri lain. Jinwo kemudian bilang jika dia diizinkan melakukan penyerbuan sebuah dungeon sendirian, maka dia akan tetap menjadi warga Korea. Meski sempat shock, Pak Go akhirnya sadar sejak awal memang itulah tujuan Jinwo mendirikan sebuah serikat. Hunter yang ingin direkrut oleh Jinho ternyata adalah aktris cantik brand ambassador dari Serikat Yujin sekaligus sepupunya Jinho. Begitu ditawari untuk join, si aktris tentu saja langsung skeptis. Namun begitu tahu kalau partnernya Jinho adalah Hunter Sung Jinho, si aktris tentu saja langsung tertarik. Makanya tidak perlu berlama-lama, sepupunya Jinho yang ternyata bernama Yoo So-hyun itu langsung capcus ke kantornya Jinho. So-hyun sendiri ternyata pemegang lisensi Hunter rank A. Dia sama sekali tidak keberatan untuk bergabung dengan Serikat Ah-jin. Sebagai buktinya, dia langsung mengajak Jinwo selfie untuk diupload di media sosialnya. Di tempat lain, perdebatan alot terjadi dalam rapat para pejabat asosiasi Hunter terkait permintaan Jinwo agar diizinkan menyerbu dungeon sendirian. Meski awalnya mayoritas menolak, tetapi setelah Pak Go bilang kalau seluruh dunia menginginkan Jinwo, pada akhirnya mereka tidak rela juga kalau Hunter terkuatnya itu sampai ditikung oleh negara lain seperti Hwang Dong-soo dulu. Di tempat lainnya lagi, Hunter Cha langsung kaget dan gergetan begitu melihat postingan So-hyun di Instagramnya.
Melihat betapa besarnya gate yang terbuka di depannya, Jinho sampai melongo. Meski begitu, banyak sekali wartawan yang berkerumun di depan gate tersebut untuk meliput penyerbuan Perdana Serikat Jim. Seorang wartawan juga tidak lupa menanyakan ada hubungan apa antara Sung Jinwo dengan aktris Jo So Hyun yang sempat memposting foto selfie dengannya di akun medsos si aktris. Tanpa menjawab satupun pertanyaan wartawan, Jinwo langsung mengeluarkan beberapa prajurit bayangannya yang saat diukur oleh agen Jinjul ternyata levelnya rank B ke atas. Dengan begitu, persyaratan jumlah minimum pasukan untuk menyerbu sebuah gate kelas A sudah terpenuhi. Namun agen Jinjul merasa perlu ikutan masuk ke dalam dungeon karena dia mendapatkan tugas dari Pak Go untuk mengawasi jalannya penyerbuan. Selang beberapa waktu, agen Jinjul terlihat krik-krik begitu melihat betapa ganasnya pasukan bayangannya Jinwo. Monster rank A yang mungkin hunter veteran pun akan sedikit mengalami kesulitan saat menghadapinya bisa dihajar habis hanya dalam sekejap mata. Ada yang mainnya keroyokan, ada yang duel one on one, dan ada juga yang main copot kepala lawan. Dari semua tentara bayangannya Jinwo, yang paling menarik perhatian agen Jinjul adalah Igris. Setahu agen Jinjul, hanya hunter kelas atas saja yang bisa menggunakan sihir petir. Namun setiap ayunan pedangnya Igris mengeluarkan petir yang sangat kuat. Agen Jinjul yang hanya bisa bengong, baru tersadar ketika Jinwo menendam seekor semut bayang di depannya yang tetap ngeyel meski sudah dilarang memakan mayat para monster. Tapi setelahnya agen Jinjul kembali bengong begitu melihat pasukan bayangan Jinwo ternyata bisa bagi-bagi tugas. Nah, setelah monster yang tersisa tinggal si bos dungeon, Jinwo menarik semua bayangannya kecuali yang bertugas menambang dan mengangkut hasil buruan. Saat ditanya oleh agen Jinjul, Jinwo bilang jika mengandalkan prajurit bayangannya terus-menerus, kemampuan bertarungnya bisa tumpul, dan Jinwo pun mendapatkan kenaikan level lagi setelah berhasil mengalahkan si bos dungeon. Berkat kenaikan level itu, semua skill eksklusifnya Jinwo juga mengalami kenaikan level. Kini, Jinwo hanya butuh waktu cooldown selama 2 jam setiap kali menggunakan skill pertukaran bayang. Agen Jinjul jelas terkejut. Sisik naga yang terkenal sangat kuat sebagai bahan untuk membuat perisai nyatanya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Jinwo hanya dengan 2 bilah pisaunya. Setelah itu matanya jadi semakin melongo begitu melihat Jinwo membangkitkan jiwa si bos dungeon untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru yang kemudian diberi nama Jima. Karena si bos dungeon sudah kalah, dungeon akan segera tertutup dalam 1 jam. Di luar dungeon, para wartawan yang masih setia memburu berita terlihat shock begitu melihat bayangan besar muncul dari balik gerbang. Namun begitu yang keluar ternyata adalah Tus yang membopong mayat si bos dungeon. Semuanya tampak terkejut. Siapa sangka gate kelas A bisa diselesaikan secepat itu. Sementara agen Jinjul terlihat pucat pasi seolah baru menyaksikan pembantaian massal. Dan memang seperti itulah yang dia laporkan kepada Pak Go. Pak Go sendiri kemudian merasa bersalah sudah menyebut Jinwo sebagai one man raid karena sejatinya lebih layak disebut sebagai one man guild. Di saat yang sama, sebuah gate berukuran raksasa muncul di langit Shinjuku, Jepang. Kematian Dr. Yuji dan 6 hunter rank S Jepang di Pulau Jeju mulai memberi dampak yang cukup signifikan. Meski kini posisi ketua serikat Sword sudah digantikan oleh Reiji Sugimoto, tetapi gosip tentang Dr. Yuji yang menjadi anjingnya ketua asosiasi hunter Jepang masih hangat diperbincangkan. Nah, kemunculan gate berukuran raksasa di langit Shinjuku memaksa para hunter elit Jepang dan pihak yang berwenang untuk segera melakukan rapat darurat. Menurut salah satu peserta rapat, para hunter rank S Jepang tidak akan bisa menangani gate kelas S tersebut. Namun jika harus menyewa jasanya Mas Andre, mereka tidak punya cukup dana untuk membayarnya. Alhasil Sugimoto mengusulkan untuk menggunakan jasanya Yuri Orlov yang dijuluki sebagai Master Barrier. Sementara itu di Seoul, Jinwo yang baru saja memarkir mobilnya tanpa sengaja bertemu dengan Hunter Cha. Sempat salting saat melihat Jinwo. Tujuan Hunter Cha berada di TKP ternyata karena dia ingin mengambil mobilnya yang ketinggalan karena kemarin pergi bersama dengan Jinwo menggunakan Shadow Exchange. Pada momen inilah Hunter Cha bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Di dalam hati, Hunter Cha sebenarnya ingin bertanya ada hubungan apa antara Jinwo dengan Yo Seol Hyun, tetapi begitu keluar di mulutnya bunyinya jadi lain. Hunter Cha bilang ada pesan dari Hunter Min Byung-gu untuk Jinwo terkait kekuatannya. Karena pembicaraannya serius, Jinwo kemudian mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya. Saat sudah berduaan di dalam kantor inilah Hunter Cha yang sempat grogi akhirnya bercerita saat disembuhkan oleh bayangan Hunter Min Byung-gu di Pulau Jeju, sang Hunter sempat menitipkan pesan kepadanya. Hunter Min bilang Jinwo harus berhati-hati dengan kekuatannya karena saat dirinya dihidupkan kembali, kesadaran dan pikirannya memang ada, tetapi matanya terasa gelap dan dia hanya bisa bergerak sesuai keinginan Jinwo. Menurut Hunter Min, ada perasaan takut bercampur bahagia saat dirinya melayani Jinwo karena kemampuannya itu terlalu kuat dan mengerikan. Setelah mendengar ceritanya Hunter Cha, Jinwo merasa saat ini prioritas utamanya bukanlah bertambah kuat, melainkan mengetahui rahasia di balik kekuatannya, di mana satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanyalah dengan kembali ke kuil Charpenon yang sehari lagi akan terbuka.
Ketika sedang makan di sela-sela penyerbuan, Jinwo bilang kepada Jinho kalau bayangannya tidak sepenuhnya autopilot. Contohnya saja si semut yang tetap memakan monster meski sudah dia larang. Lalu berhubung Jinho menanyakan kabar adiknya, Jinwo kemudian mencoba skill sharing sense yang baru saja dia dapatkan untuk melihat sedang apa Jinha sekarang melalui kacamatanya Beru yang kini dia tugaskan untuk menjaga adik kesayangannya itu. Dari sinilah akhirnya Jinwo tahu kalau Beru suka menonton drakor Saigu, makanya logat bicaranya sering terdengar aneh. Jinwo kemudian gantian menerawang kegiatan ibunya yang sedang berbelanja, Pak Baik dan Hunter Chai yang sedang ribut, serta Hunter Chai yang sedang mandi. Namun belum sempat melihat pemandangan indah, Jinho sudah keburu mengganggunya. Setelahnya diketahui kalau Jinwo sebenarnya juga mendapatkan permintaan untuk membantu Jepang, namun karena ingin masuk kembali ke dalam kuil Chartenon, Jinwo tidak mengambil job tersebut. Sementara itu, Yuri Orlov yang dimintai bantuan oleh Sugimoto mematok jasanya dengan harga 3,6 miliar dolar per tahun untuk menahan Jet agar tidak terjadi dungeon break. 3,6 miliar dolar per tahun yang diminta oleh Yuri Orlov sama dengan 10 juta dolar per hari. Itu jelas angka yang sangat besar. Namun Yuri Orlov bilang itu masih lebih murah daripada menyewa jasanya Thomas Andre. Sempat tidak terima dengan cara bicara Yuri Orlov yang terkesan merendahkan, Hoshino dan Kane akhirnya merasakan sendiri betapa kuatnya sang hantar es dari Rusia itu. Sugimoto kemudian langsung menelpon pihak Jepang untuk merundingkan kesepakatan tersebut. Sementara itu di Korea, Jinwo terlihat sudah siap untuk masuk kembali ke kuil Chartenon. Setelah pamitan kepada ibunya, Jinwo langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan yang ternyata berada di dalam gate kelas C yang terbuka di sekolahnya Jinah. Begitu sampai di lokasi, Jinwo langsung memperingatkan agen yang bertugas untuk menghentikan penyerbuan sekarang juga. Jinwo lalu segera masuk ke dalam dungeon untuk menyuruh para hunter yang 2 jam sebelumnya masuk agar segera keluar. Di dalam dungeon, para hunter terlihat bingung meski bos dungeon sudah dikalahkan, tetapi pintu ruangan yang ada di depan mereka tetap tidak bisa dibuka. Begitu sampai di depan pintu, Jinwo langsung memperingatkan para hunter kalau ruangan di balik pintu itu sangatlah berbahaya, sehingga mulai dari situ dia yang akan menggantikan mereka untuk masuk. Tapi setelah Jinwo berhasil membuka pintunya, seorang hunter mendekatinya dan bilang kalau dungeon tersebut sudah dibeli oleh Serikat Bravery, sehingga Jinwo tidak punya hak untuk menyuruh mereka pergi. Merasa peringatannya tidak didengarkan, Jinwo akhirnya mempersilahkan siapapun yang mau masuk ke dalam kuil, dan hunter yang sempat menegur Jinwo dan nekat masuk duluan. Namun baru masuk beberapa langkah tubuhnya nyaris menjadi lego jika saja Jinwo tidak buru-buru menariknya keluar. Setelah melihat sendiri apa yang menanti mereka di balik pintu, para hunter akhirnya mendengarkan perintah Jinwo untuk segera keluar dan melapor kepada asosiasi kalau dungeon ganda sudah muncul. Selanjutnya Jinwo langsung masuk sendirian untuk mencari jawaban terkait asal-usul kekuatannya. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwo bisa langsung tahu kalau patung-patung raksasa yang ada di sana hanyalah boneka yang dikendalikan oleh sebuah entitas yang bersembunyi di balik patung pemegang prasasti. Di depan para wartawan yang mengerubutinya di bandara Jepang, Yuri Orlov sesumar bakalan membuat lingkaran sihir raksasa untuk menahan agar tidak terjadi dungeon break di Shinjuku. Namun karena yang akan dia tahan adalah gate rank S, Yuri bilang barrier yang akan dia buat nanti tidak akan cukup ditahan dengan menggunakan energi sihirnya saja, sehingga keberlanjutannya akan ditopang dengan menyerap energi sihir yang ada di sekitar TKP. Maka dari itu, pemerintah Jepang harus menyediakan batu sihir yang banyak di segala penjuru kota Tokyo. Pak Go yang menonton siaran persnya Yuri Orlov dari kantornya merasa kurang begitu yakin dengan rencananya itu. Namun jika sampai rencananya itu gagal, Pak Go yakin Tokyo akan hancur lebur. Setelahnya, beliau bertanya tentang Sung Jinwoo kepada agen Jinchul, di mana dari situ diperoleh informasi kalau Serikat Ajin sudah memesan banyak gate untuk mereka jarah. Namun karena Jinwoo bilang dia punya urusan, untuk 1 minggu ke depan dia tidak memesan 1 gate pun. Pak Go yang sempat kagum dengan Serikat Ajin, kemudian pamit pergi duluan saat ada sebuah panggilan masuk di HP-nya agen Jinchul. Seseorang di ujung telepon melaporkan kepada agen Jinchul jika gate yang muncul di sekolah yang sempat terjadi dungeon break di sana ternyata adalah dungeon ganda, dan Hunter Sung Jinwoo sudah masuk ke dalam sana. Di dalam dungeon, entitas yang bersembunyi di balik patung prasasti akhirnya menampakkan diri di depan Jinwoo. Si entitas misterius bilang sekarang saatnya ujian terakhir. Lalu dengan sekali tepukan tangannya, para patung raksasa mulai bergerak lagi. Dia bilang dia akan memberitahu semuanya jika Jinwoo berhasil bertahan sampai akhir. Jinwoo lalu berniat memanggil tentara bayangannya untuk membantu, tapi dengan satu jentikan jemarinya, si entitas misterius berhasil mengunci skill spesialnya itu. Dia bilang yang ingin dia uji bukanlah tentara bayangannya, melainkan Sung Jinwoo-nya sendiri. Setelahnya dia juga mengunci akses untuk membeli ramuan penyembuh di shop item, dan sampai ujian berakhir Jinwoo tidak akan bisa keluar ruangan. Meski terkesan melihat Jinwoo bisa menghandle para patung ksatria raksasa, si entitas misterius yang tidak ingin ujiannya selesai terlalu cepat langsung membangkitkan patung sang raja iblis.